pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Kita percaya hari ini kita semua dalam keadaan baik. Kalaupun ada kehidupan atau keluarga kita yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita, karena Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Mari saudara, ayo kita terus melangkah lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur pagi hari ini Tuhan, kami akan mengadakan mezbah doa pagi bersama dengan anak-anak-Mu di hadapan mezbah tahta-Mu yang kudus. Mari layakkan kami Tuhan, kuduskan hati, pikiran, jiwa, tubuh, roh kami pagi hari ini, supaya kami hanya fokus mengasihi-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, dengan memuji menyembah Engkau. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan mengganggu iman rohani kami, menebarkan ketakutan, menebarkan kelemahan iman. Kami ikat patahkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini Kau Tuhan melawat kami dan mendengar segala doa pujian yang kami naikkan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara, terus kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita nyanyikan, katakan, Yesus terlebih besar di dalamku dan di dalam. Mari nyanyi dengan penuh sukacita dan penuh iman. Yesus terlebih besar, Engkau terlebih besar di dalam hidup kami. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam-Mu, di dalamku, di dalam. Amin, haleluya. Yesus, Yesus terlebih besar. Engkau terlebih besar dalam hidup kami. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Katakan dengan imanmu lebih sungguh dan lebih dalam lagi, kita nyanyikan. Yesus terlebih besar. Katakan dengan imanmu, Yesus terlebih besar. Amin Tuhan, di dalam kami, di dalam, di dalam. Engkau yang sakit, nyanyikan dengan pujian, dengan iman. Engkau yang lemah, nyanyikan pujian. Yesus terlebih besar. Terus katakan dengan imanmu, Yesus terlebih besar. Engkau yang lemah, bangkitkan imanmu dalam pujian ini. Di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Di dalamku ya Tuhanku, di dalamku, selama-lamanya. Terus katakan dengan imanmu, di dalamku ya Tuhan Yesus, di dalamku, selama-lamanya. Amin. Kami percaya Engkau di dalam kami, hidup kami di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, selama-lamanya. Engkaulah Immanuel, Tuhan Engkau beserta kami sampai kesudahan zaman ini. Mari Tuhan Engkau melawat kami, Engkau menjamah hidup kami Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau
kekuatan menjalani hidup ini bersamamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak takut apapun yang kami jalani hari ini Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Dan kami percaya, kami tak meragukan kuasa-Mu. Engkau sanggup berikan kemenangan demi kemenangan Tuhan pada hari ini Tuhan. Karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau ciptakan Tuhan hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau nyanyikan pujian, Yesus ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Biarlah saudara-saudara nyanyikan pujian ini, Yesus ku hidup tanpa-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan Yesus pokok anggur yang kuat, firman-Mu di dalam kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Nyanyikan pujian saudara. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ialah Yesus Kristus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku, Yesusku. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan dengan segenap hati. Amin, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Terus katakan dengan pujian ini. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, bila ku lepas dari-Mu, kami tak mau jauh daripada-Mu ya Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Katakan sekali lagi saudara, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Katakan pada Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Nyanyikan pujian dari awal, kita dengan segenap hati nyanyikan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Katakan sama-sama dengan penuh sukacita, bangkitkan iman-Mu. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, kami tidak mau jauh daripada-Mu Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang beri kehidupan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Sekali lagi saudara, bangkitkan imanmu sampai kau rasakan pujian ini memberkati engkau. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas, kami lepas dari-Mu.
bila ku lepas darimu. Engkaulah pokok anggur kami yang benar di hadapanmu, pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kami kehidupan, kekuatan, kemenangan, kehidupan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Oh bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku jauh lepas, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggurku, kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar ya Tuhan, ku bersama anak-anak-Mu. Pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Sekali lagi saudara, sampai imanmu kau rasakan ada kekuatan yang baru. Bahwa pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Oh haleluya. Inilah kemenangan kami Tuhan. Bersamamu kami Tuhan menang. Kaulah pokok anggur keselamatan hidup kami. Haleluya. Amin. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita kembali bertemu di dalam mesbah doa pagi ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, bagi kita yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah iman kita semakin hari semakin bertumbuh ya saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini ya, kita harus terus memperkuat iman kita ya, karena hanya iman yang boleh mendatangkan kuasa Allah, mukjizat Tuhan yang saudara dan saya akan alami dari hari ke hari ya. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ya, kita akan membaca dari firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-11 ya, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Yohanes pasal yang ke-11 ya. Saudara, temanya adalah saudara ya, bila kita percaya kita akan melihat kemuliaan Allah ya. Nah, saudara, kita akan membaca di sini kisah tentang Lazarus, bagaimana Marta dan Maria menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus melalui seorang suruhannya bahwa Tuhan, Dia yang Engkau kasihi itu sedang mengalami sakit ya. Saudara, tatkala kabar itu didengar oleh Tuhan Yesus, apa yang Yesus katakan saudara kepada para murid-muridnya? Ayat yang keempat dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian ya, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan ya. Saudara, tatkala Yesus mendengar kabar itu, Tuhan mengatakan kepada para muridnya bahwa penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian ya, karena belum waktunya ya saudara, karena belum waktunya. Kalau seseorang saudara sudah waktunya, entah dia dipanggil dalam keadaan sakit ataupun sehat, yaitu karena sudah waktunya ya. Namun kalau belum waktunya, ada maksud Tuhan di balik semuanya, seperti juga ada maksud Tuhan saudara terhadap Lazarus ini agar nama Tuhan dimuliakan ya. Saudara, kita akan lihat di sini dikatakan tapi akan menyatakan kemuliaan Allah ya.
sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan, ya. Saudara, Yesus tahu apa yang akan ia perbuat, ya. Ya, buktinya adalah saudara di ayat yang berikutnya, ya, dikatakan firman Tuhan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, ya. Setiap orang yang dikasihi Tuhan bukan berarti dia tidak mengalami pergumulan. Ya, saudara dan saya pasti ada mengalami pergumulan. Tetapi pergumulan bagi kita anak-anak Tuhan tentu ada maksud Tuhan, ya, supaya kita akan melihat kemuliaan Allah, supaya dikatakan anak Allah yaitu Yesus dimuliakan, ya, supaya kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami kasih-Nya, mengalami kuasanya, ya. Nah, saudara, apa yang Yesus katakan kepada para muridnya? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada, ya. Saudara, Tuhan tahu apa yang Tuhan akan lakukan, ya. Namun memang saudara, disinilah iman kita diuji, ya. Terkadang saudara, masalah yang saudara dan saya hadapi itu bukannya semakin ringan tetapi semakin berat, ya. Seakan-akan saudara, Tuhan membawa kita, ya, saudara, melalui pergumulan persoalan, sepertinya hidup kita nggak ada harapan lagi, ya, seperti Lazarus yang pada akhirnya saudara diizinkan Tuhan bahwa Lazarus itu mengalami kematian sesaat, ya, karena Tuhan tahu bahwa Tuhan akan membangkitkan Lazarus, ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya setelah 2 hari kemudian, Tuhan berkata, kita akan ke Yudea, kita akan ke rumah Lazarus, ya, ke tempat Marta dan Maria, ya, aku akan membangunkan dia, ya. Dan para murid berpikir bahwa Lazarus itu tidur dalam arti secara lahiriah. Namun dengan terus terang Yesus mengatakan bahwa Lazarus sudah mati, ya. Saudara, Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan, ya. Karena itu saudara, pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya. Di balik semua yang saudara dan saya alami, ya, pasti ada maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Yang pertama adalah, saudara, apa maksud Tuhan di balik semua pergumulan, masalah, tantangan yang saudara dan saya alami, ya. Di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, ya. Saudara, Tuhan tahu apa yang dia akan lakukan, ya. Kenapa? Bukan berarti Tuhan kejam terhadap, ya, Lazarus, tetapi lewat Lazarus Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan ingin supaya dirinya dimuliakan, karena memang sebelumnya saudara, kalau kita baca di pasal yang ke-10 di ayat yang sebelumnya, bagaimana saudara Yesus ditolak oleh orang Yahudi, ya, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat, dia adalah Tuhan, ya. Dan Yesus di ayat yang ke-25 dari Yohanes 10, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Ya, inilah orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, ya. Saudara, Tuhan katakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia, menyelamatkan manusia, dan untuk menolong, menyatakan kuasanya, supaya saudara dan saya percaya kepadanya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Dikatakan, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya, ya. Jadi saudara, ini juga Tuhan Yesus mengajarkan para murid-muridnya, ya, bagaimana mereka nanti akan melihat kuasa Allah dinyatakan, ya. Yesus membangkitkan Lazarus, dikatakan supaya kamu belajar percaya, ya. Saudara, maksud Tuhan di balik setiap pergumulan, tantangan, dan, ya, masalah yang saudara dan saya hadapi, ya, firman Tuhan katakan yang pertama, saudara,
untuk kita belajar percaya, ya. Saudara, persoalan itu adalah ujian iman, ya, bagi setiap kita orang percaya. Biarlah kita berpegang teguh pada janji Tuhan, pada firman-Nya, walaupun kita belum melihat, namun kita percaya. Dan apa yang saudara dan saya percayai, itulah firman Tuhan, itulah perkataan Tuhan, itulah kuasanya yang tetap sama dahulu, sekarang maupun selama-lamanya, ya. Saudara, yang pertama ada maksud Tuhan, dikatakan supaya kamu dapat belajar percaya, ya. Ternyata memang saudara, kita beriman itu adalah satu proses, ya, di mana kita belajar percaya, ya. Masalah demi masalah saudara diizinkan terjadi supaya kita boleh belajar percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kenapa? Karena hanya iman yang bisa mendatangkan mukjizat kuasa Tuhan, ya. Saudara, kita percaya kepada Tuhan yang mampu untuk menolong hidup saudara dan saya, ya. Di tengah-tengah masa yang sukar, banyak orang yang mengalami sakit. Saudara, kalau kita belum waktunya Tuhan, saudara, kita tidak akan dipanggil oleh Tuhan, ya. Tetapi Tuhan menolong kita, ya, sehingga Tuhan menyembuhkan kita, saudara dan saya, hingga kehidupan saudara dan saya boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan yang dimuliakan, ya. Saudara, di tengah-tengah kesulitan ini juga saudara kita bisa melihat bagaimana iman kita diuji, ya, iman kita diuji. Dan saudara dan saya harus menang, ya, harus menang, karena lebih baik kita percaya kepada firman Tuhan daripada bimbang. Karena kalau orang bimbang, firman Tuhan katakan, jangan harap kita menerima sesuatu daripada Tuhan, ya. Saudara, orang yang bimbang tidak tenang hidupnya. Itu yang Yakobus katakan, ya, Rasul Yakobus katakan. Tapi sebaliknya, saudara, orang yang percaya dia akan saudara mengalami kuasa Tuhan, ya. Orang yang percaya hatinya teguh, ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, karena mereka percaya kepadamu, ya. Saudara, itu yang membuat hati kita tetap tenang, ya. Saudara, walaupun keadaan di sekitar kita nampaknya mengecewakan, nampaknya tidak mendukung, ya, namun kita hanya memandang kepada Tuhan, ya. Kita hanya memandang kepada firman-Nya. Kita menguatkan hati kita, saudara, tetap berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Saudara, melalui pengalaman-pengalaman hidup kami, saudara, kami melihat dan juga banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup dalam iman. Dia dipelihara oleh Tuhan, ya. Dia dijaga, dia dilindungi, dia disembuhkan oleh Tuhan, ya. Dia boleh dipulihkan kehidupannya, saudara. Hanya memang itu proses, saudara, ya. Bagaimana kita harus terus memegang teguh firman Tuhan, tetap teguh memegang iman kita kepada Tuhan, ya. Saudara, hidup itu adalah sekolah kehidupan. Kita harus belajar percaya, ya, kepada Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Nah, ayat yang ke-17 katakan, ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur, ya. Saudara, bayangkan kalau seorang yang sudah mati 4 hari, maka saudara itu sudah mulai berbau, ya. Saudara, itu bau kematian. Bagi manusia nggak mungkin, ya, seseorang bisa diselamatkan, dibangkitkan, ya. Ada orang yang mati suri, ya. Mati suri itu nggak lama, ya, saudara, nggak lama dia bangkit, ya, saudara, karena memang belum waktunya. Tetapi ini, saudara, sudah 4 hari, ya, sudah berbau, ya. Saudara, Marta pun mengatakan, Tuhan, dia sudah berbau, ya. Bagaimana mungkin, ya, dia dapat engkau bangkitkan, ya. Saudara, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, ya. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, ya. Saudara, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, ya. Jadi saudara, iman itu bukan hanya menghantarkan hidup kita dipulihkan. Selama kita hidup dalam dunia, masalah kita Tuhan tolong. Tetapi iman percaya kita kepada Tuhan, saudara, juga membawa kita kepada keselamatan, ya. Saudara,
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itulah yang firman Tuhan katakan. Ya, saudara, Marta berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ya, saudara, inilah pengakuan iman daripada Marta. Ya, saudara, dia percaya akan firman-Nya. Saudara, demikian juga kita. Ya, setiap kita, saudara, yang ada di hati kita, iman kita di hati, itu harus kita katakan. Ya, itulah yang namanya pengakuan iman. Ya, Marta berkata, "Aku percaya Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ya, jadi saudara, apa yang kita katakan itu bersumber dari hati yang percaya. Ya, bukan kita sembarangan berkata saya percaya Tuhan, namun hati kita sebenarnya masih ragu. Saudara, itu tidak mendatangkan kuasa dan mukjizat Tuhan. Ya, saudara dan saya, kita percaya dengan hati. Ya, dengan hati kita percaya, dan kita dengan mulut kita mengaku, dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, saudara, tatkala Yesus sampai kepada Lazarus, saudara, ya, Maria maupun Marta yang sebelum berkata, "Tuhan, sudah terlambat, sudah 4 hari." Maria pun juga berkata, "Tuhan, sudah terlambat, sudah 4 hari. Coba kalau Engkau datang, Tuhan." Ya, seakan-akan saudara, ya, bagi manusia, saudara, nggak mungkin lagi ya seorang yang sudah mati 4 hari itu dibangkitkan. Sudah terlambat, Tuhan, sudah nggak ada harapan lagi. Saudara, terkadang Tuhan, saudara, mengizinkan masalah pergumulan hidup yang membuat kita sepertinya putus asa, yang membuat kita sepertinya udah nggak ada harapan lagi. Namun saudara, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, selalu ada harapan, selalu ada kemenangan. Ya, firman Tuhan katakan, inilah kemenangan kita, yaitu iman kita. Ya saudara, kalau belum waktunya seorang dipanggil Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan dia, dan hidupnya akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, nah saudara, tatkala Yesus memerintahkan kepada Maria untuk dikatakan angkatlah batu itu, ya, yang saudara, orang yang mati Lazarus itu sudah ada dalam gua dan ditutup dengan batu, dan saudara, Maria berkata bahwa dia sudah tidak mungkin lagi, ya, sudah berbau. Ya, namun saudara, Tuhan katakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, saudara, yang kedua maksud Tuhan tadi, yang pertama agar kita belajar percaya kepada Tuhan. Ya, yang kedua, saudara, agar kita dapat melihat kemuliaan Allah. Ya, kita dapat melihat kuasa Tuhan yang boleh bekerja dalam hidup kita. Ya, saudara, pada saat mereka taat, ya, menyingkirkan batu itu, maka saudara, Yesus membangkitkan Lazarus itu. Dikatakan, saudara, banyak orang mengelilingi Yesus, dan Yesus berdoa kepada Bapaknya, "Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya." Ya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain itu dan biarkan ia pergi." Ayat 45, banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria, yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ya, saudara, Tuhan ingin iman kita itu bukannya iman yang kosong, ya, iman yang hanya didasari dengan perkataan atau semangat yang menggebu-gebu, ya, saudara, tetapi iman yang teruji, iman yang didasari dengan hati yang percaya, dan iman yang didasari melalui pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, sehingga kita tetap kuat, kita tetap teguh di dalam Tuhan, dan kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya pagi hari ini boleh menguatkan kita di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin sukar,
disitulah Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya dengan sepenuh hati kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian. Ku percaya Tuhanku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-Nya. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, bagi yang mengasihinya. Saudara, pada pagi hari ini kuatkan dan teguhkan imanmu. Ya, saat ini jangan mengalami ketawaran hati. Firman Tuhan katakan, kalau engkau tawar hati pada waktu engkau dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ya, sebaliknya firman Tuhan katakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepada firman-Mu yang kupuji. Aku percaya, aku tidak takut. Ya, saudara, pada akhirnya orang-orang yang hidup dalam iman, dia akan mengalami kemenangan. Ya, walaupun pada saat kita diproses oleh Tuhan, ya kadang kita nggak mengerti, kenapa Tuhan aku harus mengalami ini. Ya, kenapa persoalanku seakan-akan sepertinya lama, bahkan sudah nggak ada harapan lagi, sudah terlambat. Namun lewat kisah Lazarus yang Tuhan bangkitkan, ini boleh membangkitkan iman saudara dan saya untuk berpegang teguh pada iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan saudara imani itu ya, saudara dan saya, supaya Tuhan mau saudara dan saya boleh mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, di dalam nama Yesus. Bagi kami Tuhan yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, ekonomi Tuhan, apapun juga Tuhan yang terikat oleh dosa, baik percabulan, kecemaran Tuhan, hawa nafsu ya Tuhan, narkoba, minuman keras ya Tuhan, kami berdoa biarlah roh pertobatan Tuhan Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami diselamatkan ya Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin mendekat, biar kami boleh tersungkur di bawah kaki-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, hancurkan segala kesombongan kami ya Tuhan, supaya kami betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa bagi bangsa kami yang sedang berjuang melawan pandemi ini ya Tuhan, khususnya virus baru Omikron, supaya dapat terus menurun ya Tuhan, dan juga stamina daripada setiap kami bangsa kami boleh semakin kuat Tuhan.
kami boleh tetap beraktivitas seperti sedia kala, namun kami menjaga protokol kesehatan, dan kami percaya pagar perlindungan-Mu ada pada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan inilah doa kami di hadapan-Mu, memberkati bangsa ini supaya krisis ekonomi dapat cepat berlalu, dan Tuhan kami boleh bangkit ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan, apa yang kami makan, minum, dan pakai, Tuhan yang pelihara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, dan ada kesaksian hidup, saudara bisa bagikan, dan ini nanti akan di-share saudara kepada teman-teman, dan kita akan katakan di Mesbah Doa pagi ini supaya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.